Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau review ya. Ini adalah modul TP5100 versi upgrade-nya dari TP4056. Ini sama-sama modul charger dan harganya juga 2 kali lipat lebih mahal dari ini. Dan apakah yang didapat juga 2 kali lebih bagus gitu ya. Ada yang minta review tapi saya kelupaan waktu itu. Sebenarnya ini barang sudah lama sampai, tapi saya belum sempat mereview karena kelupaan. Maaf ya. Oke, saya bongkar dulu ini. Nah, untuk spesifikasinya dari ukurannya ya, ini agak besar dikit. Ini tidak ada proteknya ya, sama ini juga yang non protek. Untuk input dayanya juga berbeda ya, ini tegangannya juga berbeda. Yang biru ini maksimal 6 volt, tegangan kerjanya di 5 volt ya. Untuk mengecas baterai 18650 1S itu dengan kemampuan arus 1 ampere. Nah, untuk yang versi upgrade ini tegangan inputnya, tegangan kerja itu bisa sampai 18 volt ya. Dan untuk arus keluarannya ini bisa sampai 2 ampere dengan dapat mencharger baterai itu 1 atau 2S ya. Jadi ini bisa 2S juga. Dengan cara ini ada tulisan set ini. Nah, ini kalau kalian pakai 2S, ini nanti di jumper ya, di solder atau dikasih kabel. Pokoknya ini harus nyambung kalau pakai sistem dua seri baterai ya. Kalau 1S itu ini tidak usah diapa-apain ya. Dan di sini ada uniknya, karena tegangannya tinggi, di sini memakai sistem step down ya. Ini adalah kumparannya. Nah, apakah kumparan ini berfungsi juga sebagai MPPT? MPPT itu seperti merubah tegangan sisa menjadi arus ya. Misal kita input dengan tegangan 18 volt. Nah, itu apakah kita untuk mencharger baterai 1S, tegangan sisanya itu berubah jadi arus ya. Misal pakai 10 WP itu kan dengan arus 0,5, tegangannya 18 volt. Untuk mencharger 1S ini apakah arus yang masuk nanti lebih dari 0,5 ampere. Oke, nanti saya akan uji coba ya, akan membuktikan sendiri eksperimen. Untuk yang modul TP ini tidak saya eksperimenkan ya, karena sebagian besar mungkin sudah tahu ini modul sejuta umat. Harganya pun kalau yang ini yang versi upgrade itu rata-rata ya saya temukan 9.000, dan untuk yang ini 4.000 ya. Jadi ya sekitar 2 kali lipatnya harga modul TP ini. Dan apakah yang didapat juga sepadan gitu ya. Oke, langsung ke pengujiannya di luar. Untuk pengujiannya ini saya pakai ini solar panel 5 WP ya. Ini ada 2, nanti saya uji coba satu dulu dengan input 9 volt. Ini belum dimodif ya guys. Nah, nanti akan saya seri, nanti kan totalnya menjadi 10 WP ya, dengan tegangan 18 volt, arusnya 0,5. Ini kan arusnya 0,5 guys, nih 0,55 A ya. Kalau di seri arusnya tetap, tapi tegangannya 2 kali lipatnya ya, karena ini 9 kali 2 18 volt. Oke, langsung keluar. Nah, ini sudah di luar, saya mau ngetes ya. Untuk yang saya tes pertama itu dari tegangan arus inputnya, ini tester ya. Aduh, sorry, sebentar. Untuk ini adalah kabel panel surya. Saya ukur dulu ya untuk arusnya. Ini input positif dan negatifnya ini saya lewatkan tester dulu. Switchnya di 10 ampere.
Nah, oke, saya hubungkan ya, dapat berapa arusnya. Oke, untuk inputnya ini mendapatkan arus 0,49 ya, hampir 0,5 ampere. Nah, untuk indikator pengecasannya menyala. Ini ada lampu LED ya, seperti TP4056 itu juga ada ya. Ini mirip, menyala LED-nya. Kalau penuh nanti dia warnanya biru guys ya. Nah, untuk ini masih 1S ya. Sorry, maksudnya panelnya masih saya rangkai satu saja, belum saya seri. Dan saya akan mengukur arus keluarannya. Oke, ini saya biarkan menyala. Dan ini kabel baterai saya putus. Nah, ini lampunya mati. Saya seri dengan tester. Apakah arusnya menambah ya? Tadi 0,49. Oh, ternyata sama saja ya guys, tidak menambah. Ternyata arusnya tidak menambah ya guys. Saya akan coba seri ya panelnya. Jika panel di seri, kalau arusnya nambah harusnya di atas 1 ampere ya guys. Oke, saya seri dulu. Arusnya saya seri sama saja guys ya. Sorry, tadi saya bilang ya, salah bilang. Harusnya kalau saya seri arusnya di atas 0,5 itu nanti menjadi MPPT. Ternyata sama saja guys ya, tetap 0,5. Ini sudah saya seri rangkaiannya. Nih, ini kabel panel surya. Itu ada 2. Ternyata kalau di seri harusnya kan tegangannya dirubah menjadi arus. Tapi ini sama saja ya. Saya kurang puas ya. Coba saya pakai ini input panelnya saya ganti pakai yang 40 WP di panel surya saya di dalam kamar ya. Ini adalah sistem PLTS saya ya. Ini kabel panel suryanya. Ini lagi ngecas sekitar 100 ampere lebih 200 ya. Nanti ini saya akan copot, saya coba pakai untuk mengecas ini. Ini tegangannya 18 volt ya ini. Saya copot, nanti saya hubungkan ke modul ini. Apakah arus yang didapat lebih besar ya? Oke guys, ini sudah saya hubungkan ya secara seri dengan multitester. Dapat angka 1,47 ampere ya yang masuk ke baterai. Ini adalah arus inputnya. Nanti akan saya cek juga yang masuk ke baterai itu berapa. Ini input panelnya 147 ya. Saya akan pindah ke output baterai. Aduh, ini modulnya kebakar guys. Wah, ini saya salah ya. Ini pas saya lepas kabel dari panel surya, terus langsung saya hubungkan ya. Dan ketika saya lepas kabel dari baterai, ini langsung keluar asap guys. Nah, ini sebagai catatan penting buat kalian yang pakai modul seperti ini. Jika baterainya tidak dipasang ya, jangan hubungkan panel. Ini sama seperti MPPT, sorry maksudnya SCC seperti ini. Nah, ini sama saja. Jika kabel panel terhubung, kabel baterainya nggak ada, ini pasti rusak SCC-nya. Nah, ini sama kayak ini kasusnya. Ketika itu saya hubungkan ke panel yang arusnya lumayan besar. Nah, saya lepas kabel baterainya, tahu-tahu keluar asap di sini. Ini modulnya sudah mati dan saya tidak tahu dia sebagai MPPT bisa atau tidak. Dan ini juga tadi kan sempat ngecek ya, dapat 1,47 ampere. Ini modulnya masih aman ya, tidak panas. Jadi ini modul 2 ampere, lumayan bagus menurut saya. Dan juga ini ada lampu indikatornya. Jika full baterai auto cut off ya, tidak mengecas terus. Dan ini kumparannya, saya tidak tahu ini fungsinya sebagai apa. Tadi saya pakai 10 WP ya, itu kalau di seri total arus yang masuk tetap sama, tidak ada perubahan ya. Sempat saya ngecek sebentar tegangannya itu
ternyata input panelnya ngedrop, jadi tegangan mengikuti tegangan baterai. Saya kira panelnya kurang besar gitu, saya coba pakai panel 40 WP ini ya untuk PLTS saya ini. Nah, ini kesalahan pribadi saya, jangan dicontoh ya guys, ini buat pengalaman saja. Dan juga buat kalian juga ya, jika pakai modul seperti ini, panelnya cukup besar yang 30 WP ke atas gitu ya. Jangan sekali-sekali kabel baterai itu dilepas jika kabel panelnya terhubung ya guys. Jika mau kalian lepas kabel baterai, putuskan dulu kabel panelnya, jangan sampai terhubung ya, nanti rusak modulnya. Waduh, ini nge-review malah rusak, waduh. Ya udahlah, semoga nambah manfaat, ilmunya bertambah ya. Salah satunya ini, walau modul seperti ini jangan dilepas ya kabel baterainya. Ini mirip seperti sistemnya SCC seperti ini juga ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Oh ya, sebentar, saya juga buat grup ya seputar kelistrikan, yang utamanya PLTS ya. Saya buat grup, dan untuk sharing pengalaman, jika ada masalah bisa bertanya gitu ya guys. Oke, untuk link joinnya ada di pin komen di bawah ya, kalau berminat join. Oke, saya Swallow Elektro, terima kasih. Aduh, rusak.